Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fikri Junedi, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Hari ini saya akan menjelaskan tentang opsi layar untuk tugas mata kuliah jaringan komputer Bapak Ahmad Turmuji Eskom M.Com. Materi yang pertama, pengertian model OSI. Open System Interconnect atau OSI yaitu model yang mendeskripsikan standar untuk menghubungkan komputer dari vendor-vendor yang berbeda. Model OSI tersebut dibagi dari 7 layar, dan layar kedua juga memiliki sejumlah sub-layar dibagi oleh Institute of Electrical and Electronic Engineering atau IEE. Sejarah singkat OSI. Pada era 70-an, banyak perusahaan software maupun hardware yang membuat sistem network architecture atau SNA yang antara lain IBM, Digital, Raspberry, dan Brock. Perbedaan yang dibuat secara berbeda membuat banyak masalah. Sebab itulah OSI diciptakan sebagai standar. Standar OSI sekitar tahun 90-an memunculkan sebuah standar model referensi yang berisi cara kerja serangkaian protokol SNA. Model referensi ini selanjutnya dinamakan Open System Interconnect atau OSI. OSI terdiri dari 7 layar, bagian layar yang masing-masing punya tugas sendiri-sendiri. Karena OSI terdiri dari 7 macam layar, maka model referensi OSI seringkali disebut OSI layar. Bagian pada referensi model OSI yang pertama adalah presentation, application, session, transport, network, data link, dan physical. Berikut adalah tabel pembagian model referensi OSI. Karakteristik lapisan OSI. 7 lapisan dari referensi OSI dapat dibagi ke dalam 2 kategori, yaitu lapisan bawah dan lapisan atas. Lapisan atas terdiri dari aplikasi pada umumnya, ini pun diimplementasikan pada software. Lapisan tertinggi atau lapisan aplikasi adalah lapisan penutup sebelum penggunaan user, berinteraksi proses dengan software yang berisi sebuah komponen komunikasi. Istilah lapisan atas kadang-kadang digunakan untuk beberapa lapisan dari lapisan yang lainnya di model OSI. Inilah contoh pemisahan lapisan dari pada model OSI. Di lapisan atas ada application, presentation, dan session. Di lapisan bawah ada transport, network, data link, dan physical. Protokol. Model OSI menyiapkan secara konseptual kerangka kerja untuk menciptakan antar komputer, tetapi ini merupakan metode komunikasi. Dalam konteks jaringan, sebuah protokol ada satu aturan formal kesepakatan menentukan bagaimana komputer itu bertukar melewati sebuah jaringan. Di sebuah protokol membataskan salah satu lebih dari lapisan-lapisan OSI. Pertama, OSI itu layar fisikal. Layar ini adalah paling sederhana berkaitan dengan elektrikal dan optikal. Antara peralatan data biner dikodekan dalam bentuk dapat ditransmisi ke media jaringan. Sebagai contohnya kabel, konektor, dan peralatan seperti paper hoop dan network card. Yang kedua, data link. Layar ini sedikit cerdas dibandingkan dengan layar fisikal karena menyediakan transfer data yang lebih nyata. Sebagai penghubung antar media network, layar protokol, dan lebih high level. Layar data link bertanggung jawab pada paket akhir dan binari berasal dari level tertinggi sebelum ke layar fisikal, mengirimkan frame blok dari data melalui network. Contohnya adalah Ethernet 802.2 n 802.2. Open dan OpenRing adalah protokol pada layar ini. Lalu layar ketiga itu layar network. Tugasnya dari layar ini adalah menyediakan fungsi routing paket dapat yang keluar dari segmen server lokal suatu tujuan mendadak pada segmen lain. Tipe protokol pada umumnya digunakan tugas ini. Protokol lainnya seperti IPK Internet Packet Exchange, pesan novel selama program menjadi beberapa seperti SPT, SQL Packet Exchange, dan NCV Network Core Protocol. Protokol ini telah dimasukkan ke sistem operasi network. Beberapa fungsi dilakukan oleh layar network yaitu membantu aliran data biner ke paket disebut dengan panjang, deteksi error, memperbaiki error dengan mengirim ulang paket data dan mengendalikan aliran.
Layer keempat, layer transport. Layer ini menggunakan protokol seperti UDP, TCP, dan atau SPC, Secure Packet Exchange. Yang satu ini digunakan untuk network, tetapi khusus untuk koneksi berorientasi IPK. Layer transport adalah pusat dari metode OSI. Layer ini menyediakan transfer yang relatable dan transparan antara kedua titik. Layer ini juga menyediakan multi-flagging karena aliran pemeriksaan error pada saat memperbaikinya. Lalu layer kelima, layer session. Layer session sesuai dengan namanya sering diartikan sebagai prosedural dan pada network dan berkaitan dengan keamanan. Layer ini menyediakan kedua komunikasi antara entity layer dan diwakilnya. Beberapa protokol pada layer ini yaitu NetBIOS, suatu session interface, dan protokol yang dikembangkan oleh IBM yang menyediakan layanan pada layer. Presentasi application network, suatu yang perkembangan dari NetBIOS yang digunakan untuk produk Microsoft Network seperti Windows, LAN Manager, ADSV, Upload Data Protocol, atau PAP, yaitu Printer Access Protocol. Layer 6, presentation. Layer presentation modelasi melakukan fungsi tunggal dari beberapa view sintaks sistem contoh. Sebagai contoh, koneksi antar PC, mainframe, konvensi, EDCTH, karakter encoding, format HCI, dan banyak faktor. Salah satu pertimbangan kompresi data intensif yang mungkin ditangani oleh layer ini. Layer terakhir, layer application. Layer 7, layer ini adalah yang paling cerdas. Berada pada layer ini, gateway melakukan pekerjaan yang sama seperti sebuah router, tetapi perbedaan di antara mereka. Layer application adalah penghubung utama aplikasi yang berjalan pada suatu konteks network yang membutuhkan akses padanya. Layer application adalah layer di mana user dapat beroperasi pada protokol seperti VTX, Telnet, SMTP, HTTP, Proxy, lalu router and gateway. Perbedaan router dan gateway mudah dipahami ketika mengerti tentang OSI. Gateway berada pada layer application, sedangkan router aktif pada layer network dan transport. Hal ini berarti suatu router atau lebih cepat dari gateway, karena protokol pada gateway harus melalui session, presentasi, dan application di router. Lihat komponen yang ada pada layer. Di layer pertama ada Reaper, Multi-Flag, Hub, Passive dan Active, TDR, OSI Proof, Complete, Protokol, BE 802, BE 802.2, ISO 2110, dan ISDN. Di layer 2 di data link ada Bridge, Switch, SDN, Router, Intelligent, Hub, Niche, Advanced, Cable Tester. Di layer 3 ada router, frame relay, ATM switch, advanced, cable tester. Di layer 4 ada network component, gateway, advanced, cable tester, router. Dan di layer 5 ada gateway dengan protokol NetBIOS, NAME, 5, mail, slot, dan XPC. Di layer 6 ada network compress, gateway ready for dengan protokol, tidak ada protokol. Di network di layer 7 ada gateway dengan protokol DNS, FTP, TFTP, BOTP, SNMP, RL login, SMTP, NVS, Windows 7, NVC, AVC, dan SMB. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.